sekarang pertanyaan buat kameramennya ini. Nah, suka dukanya, pengalamannya, kesannya pada saat ambil video di KJP itu pada saat peran wanita sama peran laki-laki. Itu apakah ada yang kesusahannya, apa kendalanya itu seperti apa? Kalau kendala nahan ketawa aja Pak. Nahan ketawa pernah sampai itu Pak, tipis. Tapi saking lucunya gitu. Lucunya karena lucunya mereka ki natural Pak, nggak dibuat-buat gitu karena kebiasaan tiap hari sering bersama ya ngumpul itu. Kalau bikin naskah pun nggak terlalu lama, spontan aja gitu. Jadi kita itu tahu talent grafik lucunya KJP kalau udah klimaks itu kalau kameramennya udah getar karena belum pakai gimbal itu kan. Iya, kalau kameramen udah gini berarti udah lucu gitu. Jadi ya. Jadi pengeram ini. Terus susahnya. Susahnya ketika syuting banyak orang aja sih. Banyak yang nonton ya? Gitu. Padahal mau nggak mau kan pasti ada yang nonton ya. Jadi yang bocor itu kan karena ya. keterbatasan alat kan ada suara sedikit berisik masuk ke kamera gitu. Itu aja sih. Kalau menurut kameramen, siapa di antara mereka semua itu lucu. Tapi yang paling lucu itu siapa? Sebenarnya mereka semua lucu. Cuman ada salah satu kalau nggak diibaratin kayak beduk, kalau nggak ditapu nggak bisa lucu tuh ada. Yang sering bikin umpan tuh ya Butejo sama gitu. Dulu Yumi. Oh gitu. Kalau Yumi itu memang dia pinter, aktingnya pinter. Terus kalau yang paling susah diarahkan, yang sering adegannya diulang-ulang gitu siapa? Ya yuk. Susahnya. Ya yuk kalau bahasa Indonesianya dia kurang lancar. Kalau suruh pakai teks naskah itu dia susah, dia sukanya langsung tapi pakai gitu. bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Lebih gacor ya. Memang dulunya kan dia nggak sekolah. SD baru lulus, kados tiku J. Biasa nggak lulus ini. Kados tiku. Tapi overall oke semua. Oh gitu. Kayaknya lebih banyak menyenangkannya ya daripada gitu ya, yang namanya kadang kan suka duka pasti ada kadang ada yang lagi nggak mood gitu tapi kan itu cuman sebuah seling-selingan aja ya, bukan untuk keseharian pada saat syuting gitu kan. Enggak ya. Susahnya kalau dulu pas syuting jadi ini sih, jadi lelaki juga pernah ada talent wanita, filmnya udah jadi, dia minta suruh hapus karena cowok. Oh iya, awal-awal ya. Oh dulu ada pernah yang kayak ada. gitu juga. Itu viewer udah banyak. Jadi udah kita masih udah belum di-upload juga. Belum masuk proses monetisasi, tapi dia minta jam itu dihapus, jadi kan otomatis jam tayangnya hilang. Jadi kita agak berat sebenarnya. Tapi terus dihapus atau enggak? Hapus. Oh berarti tetap terus dihapus. Ya, karena permintaannya itu kan karena kita memang Menghargai lah. karena kita kan nggak dulu kalau mau ambil talent kan nggak membayar lah ibaratnya. Siapa yang mau monggo gitu, makanya terkecuali kalau kita udah bayar kan berarti itu video udah hak milik kita gitu. Kesalahannya itu. Apa yang perempuannya itu enggak izin dulu sama suami? Itu suami? Suami pacar. Oh, itu masih pacar. Masih pacar tapi udah terlalu mengekang gitu. Gitu. Jadinya terus dihapus. Terus kehilangan berapa jam dong? Banyak kok. Itu udah berapa episode sih? 5 ya. Sudah 5 episode. Pada saat itu episode itu yang film bucin. Padahal Kalau baru merintis kan jam tayang itu kan berharga banget. Betul sekali. Juga kan merasakan. Betul sekali. penuh perjuangan. Penuh perjuangan dan juga penuh kesabaran, penuh juga keikhlasan. Tapi ya memang seperti itu prosesnya, ya lika-likunya prosesnya memang seperti itu. Jadi ya
kembali lagi kita menikmati saja gitu. Yang penting kita tetap maju, tetap berusaha bagaimana Berkarya. caranya berkarya. Harus semangat. Nah, Semangat jangan putus asa. semampu kita, jangan memaksakan. Ya contohnya itu ya Mas, mungkin kalau kayak di KJP atau di tempat saya sebenarnya sama ya. Maksudnya kayak kita itu menggunakan sesuatu yang ala kadarnya aja, semampu kita gitu kan. Iya. Tidak harus Memaksimalkan peran. tidak harus wah yang mewah, tidak harus yang lebih berlebihan gitu. Kembali lagi ke kemampuan kita. Sekarang mampunya kita masih syutingnya seperti ini, ya udah seperti ini gitu kan Mas. Toh nanti semoga saja bisa berkembang, bisa tambah yang seperti apa gitu ya. Terus kembali lagi ke KJP TV. Nah itu dulu Bang, Gimana? saya boleh tanya nggak? Boleh. Kita kan kenal udah lama. Betul. Ya dibilang udah saudara. Betul. Keluarga lah. Nah, gitu, keluarga. Jo, iya. Kalau saya Sekarang melihat ganti Pak host Didi, dulu. melihat Ganti Pak host Didi dulu. sama Mbak Deni kayaknya mesra terus, Gitu. nggak pernah, nggak kayaknya nggak pernah. Dan semoga. Nah, semoga. Ya, Sedangkan- yang saya mau tanya itu, Iya, sedangkan- yang saya mau tanyakan pertama kenal Pak Didi di mana? Sekarang ganti host dulu ya. Ya. biar enak gitu. Kerjanya nggak apa-apa. Saya kenalnya kita di mana ya? Dia itu Awal mulanya. Nah. ketemu di sebuah tempat. Mm-mm. Yang di situ saya itu bukannya nggak suka, cuman cuek. Saya cuek. Orangnya cuek kan awal gitu. pertemuan. Saya itu nemenin temen saya Ah. ketemuan sama pacarnya di acara sebuah gitu. Kita ketemu saya nemenin temen saya, Ah. suami Saya saya juga nemenin Temennya. tapi kita sama-sama cuek Ah. karena saya juga pada saat itu masih punya pacar. Beliau juga masih punya pacar. Kita cuek gitu. Terus ketemu, terus selama beberapa waktu memang saya lagi nggak begitu banget ya. Terus suami saya juga lagi Pada gitu. saat itu. Sama pasangannya masing-masing. Ah. Lagi mesra-mesrane Bu Tejo. Mati. Maksud Mbak Den itu pasangan Mbak Deni lagi renggang, Oh. Pak Deni juga dengan Wah, pasangan lagi kayak renggang. ngono Nah, duit, Bu terus Tejo. lanjutkan Mbak Deni. Gitulah ceritanya. Ya, setelah itu. Ya udah ya terus. Terus mengikuti berjalan sesuai dengan waktu itu, waktu berjalan terus kebetulan kita juga udah ada Komitmen. Hah? Enggak. Yang minta nomor duluan siapa Pak? Yang menghubungi aku dia. Mintanya lewat temennya. Langsung ya? Ya langsung. Langsung. Kan cowok gini, Bro. Oh. Kayak ini, Bro. Kayak ini, Bro. Karena Langsung, kebetulan Bro. pada saat itu kita juga sudah enggak dengan pasangan kita masing-masing pada saat itu Udah break lah ya. udah putus. Setelah itu kebetulan pada saat itu saya ada kegiatan kantor itu di luar kota. Iya. Di luar kota. Pada saat itu saya mau telepon siapa ya, kan di tempat luar kota itu jenuh. Jenuh. Mengisi ini kekosongan. Jenuh itu akhirnya saya teleponlah istri saya. Iya. Itu pertama Pertama telepon. kali. Itu telepon berhari-hari ya. Hmm. Karena pada saat itu saya di luar kota itu sampai 3 hari. Karena ada suatu hal di luar kota. Ada urusan. Terus di luar kota 3 hari saya hubungannya sama istri saya. Oh di situ kok enak benar. Timbul benih-benih. Bener-bener cinta. Bu Tejo paham kan? Iya, langsung. Aslinya dari aslinya strikel. Dari situ Berlanjutnya gini, kalau almarhum papa saya Ya. itu kan orangnya memang tegas, sebenarnya penyayang, itu benar-benar penyayang, cuman agak kaku. Enggak tegas, disiplin. disiplin. Beliau itu disiplin. Tipikal orang dulu lah. Apalagi kalau anak perempuannya itu
sama cowok, Cowok. gitu emang dari dulu itu nggak boleh gitu loh. Protek lah namanya Tapi orang tua. sok colong-colongan. Namanya aja anak muda. Iyalah. Kalau itu bukan anak. Namanya kembali lagi ke anak muda gitu. Pertanyaan buat Pak Didi nih. Iya. Kalau Mbak Deni kan, saya pribadi nih, kalau Mbak Deni kan, kalau menurut saya nih orangnya cerewet. Kalau menurut Pak Didi gimana? Justru cerewetnya itu yang bikin tambah sayang. Oh. Sayangku iki yang mau kowe cintaku iki yang mau kowe. Wujud cerewetnya itu adalah wujud perhatian ke kita. Oh begitu Pak. Contohnya Contohnya, kalau naik motor nggak usah ngebut-ngebut, hal seperti itu. Berarti ya Budi Contoh kecil Jadi ya. kalau misalkan cewek atau istri kurang cerewet itu berarti Enggak perhatian. Ya enggak juga sih. Kayak sampeyan, Tergantung kayak kan sampeyan Bu Tejo. Enggak apa-apa, apa nih wis meneng bae. Kayak tebu. Perhatian Bu Tejo nek yang ngene kuwi asine. tapi kan ada perhatian dari yang lain. Ya dari hati itu. kembali lagi karena karakter masing-masing. masing-masing. Karena setiap orang yang jelas orang pasti punya yang karakter. jelas pasti ada pengungkapan Cara mewujudkan cara perhatian tuh nah, beda. itu seperti beda. apa. Mungkin kalau saya lebih banyak bicara, banyak ngomong gitu ya. Mungkin kalau istrinya Bu Tejo mungkin lebih dominan ke pendiam, tapi kan dari pendiamnya itu kan Karena cinta. enggak, mungkin Pemikir. ada cara lain untuk memberikan Mengungkapkan, perhatian ya. ke suami gitu. Karena kembali lagi karakter kita kan masing-masing gitu. Untuk Mbak Deni nih Mbak Deni, Bagaimana? jatuh cintanya Pak Didi itu kenapa? Saya itu jatuh cintanya karena dia itu Kalau perhatian itu jawaban udah bukan. umum lah. Iya, selain Semua perhatian laki-laki. ya. Oh, semua laki-laki kalau ada maunya pasti perhatian tuh. Pak. Nggih, kata Penyabar. Oh, Sabar. Sabar menghadapi saya dalam arti lebih mengalah. Tapi bukan berarti mengalah itu terus kalah itu enggak ya. Saya juga Karena walaupun dianya cerewet menghargai. ya, saya walaupun cerewet, cuman saya tetap mempunyai prinsip. Dia itu tetap imam saya gitu kan, tetap apa ya? Tetap di waktu-waktu tertentu lah. nah gitu. Ya itulah yang penting saya tahu batasan bahwa saya harus sadar bahwa saya seorang istri, beliau seorang suami, beliau seorang imam gitu. Betul atau tidak? Betul. Nek kula asem muni betul gitu. Gitu. Ada lagi? Terus pertanyaan dari saya, itu kan tadi udah pertanyaan dari awal kenal, terus kenapa saling cinta. Nah sekarang itu kan berada di tahap pacaran. Kok kenapa antara Mbak Deni sama Pak Didi itu langsung ke hubungan jenjang yang lebih serius? Nah, Itu berkomitmen. Jadi gini, pada saat itu saya kan ya itu kembali lagi ke almarhum papa saya itu orangnya tegas, disiplin. Jadi saya itu kalau mau ngomongin cowok mau pokoknya tetap intinya nggak boleh gitu loh. Lah terus dianya itu datang langsung ke Rumah. ke rumah gitu. Dan alhamdulillah ya nggak tahu ya yang namanya jodoh. Iya, Mas. Jodoh itu gak ada yang tahu lah. Biasanya almarhum itu yang pasti ada minusnya, tiba-tiba ketemu ini itu cocok gitu dan langsung sebelum kan kalau orang datang itu kan nggih Pak dalam sepindah silaturahmi kaping kali badhe sebelum bilang badhe gitu dia almarhum itu sudah stop. Sudah Le, saya terima. Saya terima gitu kan, saya kaget juga karena saya untuk memperkenalkan dia pun juga Berarti Pak Didinya belum mengungkapkan. belum Tujuannya. belum. Memang nggak tahu juga sih almarhum kok tiba-tiba langsung ya gitu loh. Kalau Pak Didi sendiri ada saudara sama Derby Romeo. Gimana? Si penyanyi itu loh. Derby Romeo. Soalnya Pak Didi mirip. Wah, itu mungkin memang bawaan. Bukannya dari lahir, ya. Sinetron juga iya, Mas. Lagunya gimana itu Mas Ayu? Lagunya Derby Romeo Yang gimana?
Untuk Mbak Deni, Mbak. Besok. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan dari saya untuk Mbak Deni. Ya. Dari tadi kan saya beberapa kali menyebutkan nama Papa. Seberapa dekat Mbak Deni sama almarhum? Kalau dibilang dekat itu gimana ya? Almarhum itu kan punya anak kan 7. Ah. Kebetulan 7 itu saya itu yang paling kecil gitu. Yang paling bontot. Paling bontot. Nah, mungkin dan apa ya? Umurnya kan juga nggak dekat gitu lah. Mungkin kayak saya sama almarhum itu dekatnya ya yang sebagai Paling disayang. ya sebagai mungkin paling disayang. sebagai anak dan ayah itu memang sebenarnya semua ayah itu sebenarnya seperti itu, menyayangi semua anak-anaknya, tapi mungkin caranya berbeda-beda. Kan kembali lagi ke Mas Teguh juga sama Mas Dapon kan sudah punya baby ya, jadi mungkin cara Mas Teguh atau cara istri untuk menyayangi ke anaknya pengungkapan sayangnya berbeda. Tapi kalau untuk almarhum itu, kalau bagi saya semuanya itu disayang. Jadi beliau itu nggak pernah membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain. Mereka itu beliau itu menyayangi Semua. kita semua. Tapi mungkin cara beliau kan berbeda-beda. Mungkin pada saat beliau mendidik saya, membesarkan saya itu kan pas pada fase apa, waktu pada pas kakak-kakak saya pada fase apa, mungkin seperti itu. Tapi yang namanya almarhum itu memang benar-benar menyayangi anak-anak gitu. Jadi mungkin pas momennya aja yang kurang tepat ya. Mungkin kan fase, namanya fase itu kan saat, naik turun, pas ekonominya pas lagi sulit, pas lagi ini. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau bersaudara itu jangan pada sirik-sirikan. Betul. Orang tua nggak ada yang Membeda-bedakan, tidak Betul, ada. betul. Adil tidak ada. Terus Adil satu sama lain. terus cuma momennya aja ya kadang ya, terus juga apalagi ya itu contohnya kayak saya punya 6 kakak itu tempatnya kan berjauhan, apalagi sekarang lagi seperti ini ya, lagi pandemi seperti ini, mungkin kayak saya juga kurang waktu untuk bersilaturahmi dengan kakak-kakak saya gitu. Tapi bukan berarti saya itu tidak mencintai kalian, tidak menyayangi kalian, tidak menghormati kalian. Cuman karena memang keadaan yang seperti ini. Tapi ya itu kembali lagi, walaupun jauh di mata tapi insya Allah dekat di hati. Karena kita kan memang satu darah ya. Jadi mau seperti apa, batin tetap ada. Tetap ada begitu. Masih apakah sudah selesai pertanyaan dari KJB untuk saya dan suami? Kita kembalikan ke Kembali lagi ke saya berarti ya. Ya. Berarti pertanyaan kembali ke saya lagi kan. Kenapa kok udah lama nggak upload video di KJB TV? Mungkin kita mewakili penggemar KJB di Indonesia, di luar negeri. Ya. Karena banyak juga penggemar KJB yang di luar negeri. Kan banyak juga. Kita kan bukannya sombong Butejo. Luar negeri itu banyak loh Butejo yang lihat kita loh ya. Dia mau diawali Butejo. Gue mas bayar. Jenengan mawon Butejo sebagai yang wakil yang lebih tua. Kalau yang nom kan nggak baik. Jo, Butejo. Untuk pertanyaan kenapa KJB udah lama ke upload ya Pak Dedi ya? Iya. Itu karena kesibukan kita masing-masing. Jadi saya konfirmasi di sini, sebenarnya kita kan ada pekerjaan masing-masing. Jadi kita bikin video itu awalnya kan buat hiburan. Buat hiburan, pandemi dulu ya. Buat ngisi waktu luang itu pas awal-awal corona kita nggak ada kegiatan. Kita bikin channel. Awalnya sih iseng-iseng, tapi kok lama-kelamaan Banyak peminat. ada yang nonton, ada yang komentar. Jadi
kita terpacu buat bikin berkarya dan berkarya. yang lebih gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini karena kita udah kembali ke pekerjaan kita yang dulu yang masing-masing, jadi untuk sementara KJB dipending dulu. Kalau ntar udah ada waktu luang lagi Pasti buat video lagi ya Bu Tejo. pasti buat video lagi. Dan buat teman-teman yang lagi ngawali, buat ngawali yang lagi bikin channel baru, tetap semangat. Ya, harus. Tetap semangat. YouTube itu menjanjikan, sebenarnya menjanjikan. Ada tapinya. Kalau banyak peminatnya, kalau banyak penontonnya. Tapi jangan patah semangat lah. Yang penting usaha dulu Oh, ya. Ya. Untuk hasilnya diharapkan, Nah. tapi ya mau nggak mau semua kembali lagi ke yang di atas gitu ya. Terus tujuannya Ikhtiar. tujuannya yang pertama jangan langsung buat YouTube itu kita pingin duit, jangan. Yang penting kita mau berkarya, Enjoy. kita bisa hiburan, tujuannya itu dulu. Kalau udah dari awal mindsetnya kita udah mau duit, ya malah kita terbebani. Betul. Betul sekali. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih ya. Iya. Tapi itu menyangkut di kita. Di vlog saya yang sebelumnya itu kan saya selalu bilang KJB TV dan KJB TV. Nah, kenapa sih kok bisa saya undang beliau-beliau ke sini gitu kan? Itu memang karena dari video klip kita ya, dari klip-klip kita itu memang dari KJB TV itu sepenuhnya mendukung kita berdua. Pokoknya full mendukung kita berdua. Nah, pertanyaan yang udah terakhir nih ya. Gimana perasaan kalian pada saat pembuatan video klip saya dari yang pisah, terus mendolo bekas ning dodo, terus yang ketiga polisi gitu. Bagaimana? Kan kalau dipisah itu ya yuk jadi Thailand. Oke. Betejo jadi Orang adegan ya, terus kayak Mas Rian sama Mas Arfan juga di pengambilan Belakang layar, gitu. Itu gimana gitu. Nek kula sih asik tekan kok Mbak. Kula jadi pengen Mbak. Pengen mriko meleh ngaten lho Mbak. Tapi kapan ngaten lho Mbak? Mungkin kalau PPKM-nya sudah tidak Sudah ada lagi, selesai. sudah selesai ya. Pandemi sudah berakhir. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Kita jalan-jalan lagi, kita seneng-seneng lagi. Nggih, kata niku Pak Jek. Untuk pertanyaan Mbak Deni, saya pribadi dan saya mewakili KJB itu Mbak Deni mempercayakan kepada KJB buat bikin klip video itu. Kalau buat saya pribadi itu tantangan Mbak, pengalaman baru saya. Tadinya kan kita cuma bikin konten-konten biasa lah, maksudnya yang kita upload di KJB. Kok tiba-tiba Mbak Deni mempercayakan buat kita bikin video klip. Nah itu buat saya itu tantangan baru dan pengalaman baru. Kalau buat Mas Rian dan Mas Alvan tambahannya Gimana mungkin untuk pengambilan seperti apa? Sama saja. Kan biasanya kan kayak Mas Rian pribadi kan ngambilnya film ya. Lah ini tuh video klip gitu loh, gimana? Awalnya sih memang tantangan ya Mbak. Tantangan karena itu pengalaman pertama bikin video klip, apalagi syutingnya kan di luar kota itu. Itu kalau untuk yang pisah ya. Nah. Kalau yang lainnya kan di dalam Di kota. dalam kota. Saya ini ngobrolin yang dipisah itu ya seru Mbak. Pas malam-malam itu pas kita main permainan itu seru itu. Yang jelas kita sering ketawanya tinimbang Susahnya. tapi bukan ketawa karena gila. Pertanyaan terakhir dari saya dan suami saya,
kesannya kalian kepada kita berdua itu seperti apa? Monggo mau dijawab satu persatu boleh, mau diwakilkan juga boleh. Mau dari saya dulu apa dari saya dulu? Monggo bebas aja. Kalau dari saya dulu ya. Ya. Kalau dari saya dulu, saya melihat Pak Dini sama Mbak Deni ini pasangan yang saling mengisi, maksudnya. Mbak, kalau yang tadi saya utarakan tadi saya bisa, kalau Mbak Deni kan agak cerewet. Kalau menurut saya sih penilaian saya. Nah, Pak Didinya ini orangnya yang emang penyabar. Jadi ya saling mengisi. Klop. Kalau dari Mbak Yai mungkin ada tambahan. Nek kula Mbak, kula bahasa Jawa mawon nggih Mbak. Tidak masalah. Nek kula ngaku tetep nggih kanca-kanca niku lho. Nek kula merasa cemburu Mbak. Nah, nek jenengan kan romantis. Nah, sedangkan saya sama istri saya kadang kurang romantis, harmonis gitu. Ini kita no settingan loh ya. Nggih, no settingan. Pertanyaannya juga enggak settingan ya. Tidak ada no settingan, jangan salah ya. Kados niku. Berarti mungkin di kehidupan aslinya Mas Darul ini mungkin kurang harmonis ya. Kurang romantis. Ya harmonis sedikit. Kayak unek-unek ya, kayak unek-unek ya. Sebenarnya barusan Tapi nggak harmonis itu curhatan kacau. ya. Curhatan. Ngeten mawon Bu Tejo. Harmonis tapi sedikit ngeten Bu Tejo nggih kados niku. Pas pas harmonis pas gimana pas itu? Pas itu. Ngertos. Lah, kita belajar. Nggih, belajar. Nah, kalau sing 18 plus berarti ya. Iya kan kasih sharing-sharing yang belum itu. Nggih, Nah, nek berbagi pengalaman. Nah, nek Mbak Didi kalih Mbak Dini kan cok sering harmonis kan jalan-jalan tuh pundi-pundi Nggih. ngeten kan kula kan masyarakat masuk teman kita terus niku nggih Nggih. sedangkan kula ngeten gak terlalu dia kali anget bukannya sing anget-anget ya kados niku sedangkan istrine kula cok muni omah wae lah Mas omah wae kados niku Mbak Malah ngeret Nah. Mas Darpon. jane sih nek kula ten pikirane kula nggih kados niku Bu Tejo asline tapi nggih kula pikirane kula kayak kok membahagiakan istri gitu. Oh, Toh nggih Bu Tejo. saya lah bahasane. Nggih kados niku Nggih. Mas Rian. Nggih. Berarti agak-agak iri. Nggih, kula kan pengine kados Kepengen seperti nggih kados niku. Tapi kapan nggih wis suatu saat kula pasti bakal kados niku nggih. Amin. Nggih, amin. Pendengane mawon. Amin. Cik. Kalau untuk Mas Alvan Cek. gimana Mbak Narti? Oke. Kalau saya sih tadi pertanyaan dari Mbak Deni, Oke. kesan dan pesannya Mm-mm. kenal dengan Mbak Deni dan Pak Didi bagi KJB ya. Saya ingin meluruskan menurut saya itu Mbak Deni dan Pak Didi itu tidak pandang bulu. Dalam arti tidak pandang bulu itu beliau berdua itu mencari teman, mencari sahabat itu tidak kayak sing soge nyung temenan karo kayak wae itu enggak. Mereka itu ya yang tulus Sama bener. aja Ya. gitu. Jadi sing istilahnya maaf ya, ekonominya kurang atau yang lebih itu mereka rangkul, mereka anggap sebagai saudara. Jadi ya ketulusan mereka itu memang bisa membuat seorang itu gampang dekat seperti itu. Kalau buat Mas bisa pakai. Mas Rian, Mas Rian gimana Mas Rian? Monggo Kalau Mas Rian. ini real ya, saya Iya, nggak mau real. buat-buat. No settingan ya. Biar bagus atau tidaknya nggak ini real. Kalau menurut saya Mbak Deni sama Didi itu merajakan sebuah tamu. Tamu adalah raja. Kalau misalkan mampir ke sini tuh nggak pernah kurang pacetan, kurang minuman tuh selalu dikasih. Itu real, itu memang kayak gitu realnya. Baik. Terus intinya gitu sih, baik. Monggo yes, dalam ini. Selesai kamu nanyanya Mas. Ya, intinya itu merajakan tamu. Karena tamu adalah raja, itu yang dilakukan Mbak Deni sama Menghargai. yang itu. Yang jelas ibaratnya nggak pernah malaikatan. Nah, Oke. Terima kasih sekali atas jawabannya. Mungkin kayak Bu Tejo, kayak Mbak Yayu, Mas Dapon ya. Baik enggak apa-apa. Enggak menanyakan langsung ke saya ya. Cuman ya ini sedikit aku jawab. Kalau untuk kemesraan aku sama suami itu mungkin
kayak gini, kayak dulu saya punya pacar, suami saya juga punya pacar, kita sudah punya apa ya, cerita gitu loh, Pengalaman. masa lalu saya, masa lalu dia, dan alhamdulillah semua saya ceritakan ke dia juga sebaliknya. Terus juga kayak saya, ya sudah, yang sudah suami saya juga seperti itu. Dan terus terang aja ya, saya juga iri sama kalian berdua gitu loh. Irinya seperti ini, salah satu bentuk kemesraan saya dan suami saya selalu saya pegang, selalu saya jalani itu karena saya dan suami saya kan memang belum punya momongan ya, belum dikasih momongan. Jadi Untuk dari situ saya dan suami saya bukan prinsip sih enggak, cuman kita juga enggak punya perjanjian juga enggak, tapi kesadaran kita masing-masing untuk bagaimana caranya kita tetap selalu bareng, selalu bersama untuk mewujudkan cita-cita kita berdua, semua cita-cita, dari biar cepat dapat momongan dan juga rezeki yang melimpah, berkah, barokah, kan seperti itu. Jadinya ya seperti itu ya. Gitu, nanti suatu saat kapan-kapan kita berdua bikin vlog ya, bikin vlog apa ya? Mesra, gitu lah. Cerita kita kebersamaan kita berdua sehari yang lebih 18 intens. plus lah. Yang lebih intens gitu. Begitu. Terus tidak lupa juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar KJB TV untuk semuanya, dari dukungannya, dari kesetiaan hatinya, dari pokoknya dari persaudaraan ini saya mengucapkan terima kasih sekali, yang selalu memberikan waktu tanpa menghitung waktu itu, tanpa tapi yang selalu ngomong kita ya, selalu ngomong kita dalam bentuk apapun. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Semoga doa saya, semoga kita tetap selalu bareng, selalu bersama, selalu kompak, selalu tolong menolong, dan semoga kita bahagia bareng-bareng terus. Amin. Pokoknya nggak ada permasalahan, nggak ada ini itu ya Mas. Seperti saya juga kan, keluarga saya kan jaraknya lebih jauh dari mereka. Suami saya juga iya, dan ya bisa ganti untuk, apalagi sekarang ini kembali ke pandemi seperti ini kan nggak gampang kita ketemu keluarga kita gitu. Jadi terima kasih sudah menjadi keluarga saya, sudah menjadi, pokoknya nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas terima kasih sekali, dan tetap dukung aku dan suami aku dalam bentuk apapun itu, karena mereka juga mendukung tidak hanya di konten, apapun itu. Misal contoh dari hal kecil, mobil saya rusak, beliau yang mendukung saya. Terus lagi saya butuh apa, beliau peralatan saya yang kurang, beliau punya konsultasi, beliau pinjemin apa. Pokoknya terima kasih atas semua dukungannya gitu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Salam. Bye bye. Kemrewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.